langsung berangkat ngaji lagi karena masih capek. Nah kalau gitu nggak masalah. Cuman bertanya tiap hari begitu-begitu terus, gimana mau bisa paham kita? Akhirnya kan ngaji kitab cuma hatam doang, artinya cirinya santri yang sudah menguasai kitab pasti dia ulang-ulang. Dari bab pertama dengan udah berapa bab? 3 atau 4 bab kita ngaji di sini. Ini udah setengahnya kita tadi. Satu bab pertama udah bisa nerangin belum? Itu evaluasi itu begitu. Atau kalau kamu belum mampu menerangin, kamu udah nyerap belum? Apa sih inti bahasan kitab taklim yang bab pertama, pasal pertama itu? Bahasan itu apa? Kamu paham nggak dengan maksudnya di sini? Nah itu. Jadikan sebuah prinsip. Wakil ada dikatakan as-sabku. Wakil dan dikatakan as-sabku harfun, bermula belajar satu huruf, waktikraru aufun, mengulang dan mengulangnya juga satu. Oh, ya Allah. As-sabku harfun, belajar satu huruf, waktikraru dan mengulangnya alfun, 1000 kali. Belajar satu huruf, ngulangnya 1000 kali. Itu prinsip itu. Rumus belajar tadi, satu kali belajar, satu huruf yang dipelajari, ngapalinya harus 1000 kali. Kita mah kagak belajar 1000 huruf, ngapalin sekali. Gimana menyerah? Itu mereka pantas. Beres sekolah cuma aku udah selesainya doang. Tapi belajar yang diajarkan di sekolah 14 amin lolos. Yang benar jangan sampai lolos. Satu huruf itu belajar satu huruf, ngulanginnya 1000 kali udah boleh. Belajar satu doa, ngulanginnya 1000, atau minimal atau satu doa. Belajar satu surat, ngulanginnya 1000, udah ngulangin 1000 kali. Cetek mau satu huruf, mau harus 1000 kali, ya udah. Kalau memang kamu merasa sanggup satu huruf 20.000 kali sekarang, kamu diajarin kamu guru satu bab 1000 kali ulang bukan? Kalau belajar di sama guru diajarin satu bab, kalau satu kali ngapalin kamu nyerap nggak? Enggak, ulang lagi terus. Satu sekali aja belum coba ya. Tok, satu pasal rukun Islam, sabinahnya, Faslun rukun Islam, Faslun arkanul Islami. Hari apa tuh? Rukun Islam, Faslun arkanul Islami nomor 1 kayak syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus sholati wa itauz zakati wa shaum ramadhana wa itu berarti bagi satu lagi sabila. Segitu loh Pak, rukun Islam. Bab kalam, betul Pak? Bab kalam. Sebutin. Kitabun. Dulu kan ada rofa ada sama kan aja. Rofa. Kitabun. Rofa. Mana sih rofanya? Rofa. Benar.
Sebutin. Wawu alif nun. Kitabun sirobanya dong. Kenapa? Sebab si mufrad kitabun artinya satu atau dua? Satu. Satu apa? Satu kitab. Kalau satu itu berarti menunjukkan isim mufrad. Domah yang di beberapa tempat. Satu. Mufrad dua. Jamak taksir. Jamak tasari. Fi'il mudhari yang berkaitan apa? Itu. Kursiyun. Kursiyin, kursiyan. Kalau baca kursiyun itu jadi apa? Rofa, nasab, rofa apa saja? Rofa. Mana sini rofanya? Doma. Ada berapa sini doma? Empat. Doma di beberapa tempat? Empat. 4. Kursiun. Alasannya kenapa? Karena isim Karena isim. mufrad. Disebutnya isim. Mufrad. Isim mufrad. Kok bisa tahu bahwa itu kalimat isim kursian itu? Kemasukan tanwin. Kursiun wa ta'in. Falismu yurabu bil hadi wa tanwini wa dul arti wa tanwini itu kemasukan tanwin. Kursiun itu kalimat isimnya isim apa? Isim mufrad. Itu udah berapa kali? 1000 kali berulang berapa? Pantes. Hafalan ini kita hafal orang dihafalin. Mau apa? Wakilah dikatakan ini prinsipnya nih. Kalau belajar satu huruf ternyata ngulangnya itu menghafalnya 1000 kali. Satu bab 1000 kali. Kalau kamu merasa mengganteng atau satu huruf, banyakan hafal satu huruf 1000 kali. Ya udah tuh. Jangan satu huruf bahannya berapa? Satu ayat. Mampu nggak 2 kali? Aduh apa-apa. Ya udah 1000 kali. Satu surat Al-Baqarah aja berapa minggu kamu kali yang hafal? Ya Al-Baqarah. Mana yang masih di Al-Baqarah? Ya udah lewat. Awas yang udah hafal lupa lagi. Apa itu langsung jazahu min rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Apa aja ke situ? Lanjut lagi. Yang bagi dan wajib. Yang bagi dan wajib ayat tadi dalam memulai belajar bisyai'in ilmu yang bagi wajib dan ayat tadi bisyai'in dalam memulai mempelajari ilmu. Wa yang bagi dan wajib ayat tadi bisyai'in dalam memulai mempelajari ilmu atau pirang-pirang ilmu yakunu harus terbukti aqrabu ila yakunu harus terbukti itu ilmu aqrabu ila fahmihi yang lebih dekat difahaminya, yang lebih dekat difahami ya. Yang lebih dekat difahaminya. Wa kana dan telah terbukti soko asyaikhul imam asyaihu seorang syekh al-imam seorang pemimpin al-ustadi seorang pendidik mengajar beliau Syarafuddin yaitu Syekh Syarifuddin Al-Ukailiyu Syekh Syarafuddin Al-Ukailiyu
Yaqulu berkata beliau, as-sawabu indi, bermula yang benar menurutku, pendapat beliau Syekh Syarifuddin. As-sawabu indi, bermula yang benar menurutku, bermula yang benar menurutku, fi hadza, di dalam, fi hadza ma, di dalam memulai belajar, as-sawabu, bermula yang benar, indi menurutku, fi hadza, di dalam memulai belajar, ma fa'alahu, yang telah dilakukan oleh, ma fa'alahu, yang telah dilakukan masyayikhuna, oleh para guru terdahulu, oleh para guru, ma fa'alahu, yang telah dilakukan dalam belajar, masyayikhuna, oleh para guru terdahulu, oleh para guru terdahulu. Fa'innahum, sesungguhnya beliau semua, fa'innahum, maka sesungguhnya para guru, masyayikh, fa'innahum, maka sesungguhnya itu masyayikh, para guru masyayikh, kanu, terbukti itu masyayikh, kalau terbukti itu masyayikh, yakhtaruna, akan memilihkan, yakhtaruna, akan memilih, itu akan memilih mereka, yakhtaruna, akan memilih mereka, lil mubtadi, bagi santri-santri pemula, lil mubtadi, bagi santri-santri pemula, sadaratil mabsutati, terhadap kitab-kitab kecil, sadaratil mabsutati, terhadap kitab-kitab kecil, sadarat, kitab-kitab kecil, al-mabsutati, yang panjang lebar penjelasannya, yang panjang lebar penjelasannya. Li'annahu, karena sesungguhnya memilih kitab, li'annahu, karena sesungguhnya memilih kitab yang kecil itu, li'annahu, karena sesungguhnya memilih kitab yang kecil dan luas penjelasannya itu, aqrabu ilal fahmi, akan lebih cepat
dipahami akan lebih cepat untuk difahami wadhabti dan dikuasai wadhabti dan dikuasai oleh para santri wa ab'adu minal malalati wa ab'adu minal malalati dan jauh dari rasa bosan. Wa ab'adu minal malalati dan jauh dari rasa bosan. Bahasan pertama kemarin salah satu kunci agar kita bisa mudah menambah pengetahuan tentang ilmu harus mengulang itu berarti kan ngapalin. Cara ngapalinnya gak usah buru-buru, dirifki wa tadrij. Contoh jika hafalan jumlah, jangan maksain pengen sekali setor langsung satu pasal. Ya setor 2 baris, 3 baris. Kalau pasalnya pendek silakan satu pasal. Kalau panjang lama udah setor baris dulu atau per halaman. Setengah halaman makan juga. Kalau surat, kalau ini surat-surat Al-Qur'annya hafalannya agak panjang suratnya, ya berapa baris dulu. Tadrij diangsur dulu, setor 5 baris dulu atau 5 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Yang penting tiap hari nambah. Kenapa tiap hari nambah? Kalau kamu setor langsung sekaligus, sudah beres, seminggu gak dihafalin lagi itu surat. Akhirnya karena gak ditanya lagi sama guru. Karena kan kamu pikir ngapalin surat itu kalau untuk ditanya. Bukan, kita ngapalin surat itu bekal kita ibadah. Kenapa? Guru mengharuskan harus hafal surat-surat pendek. Bahkan habis sholat itu ada surat sunatnya. Setelah Fatihah itu ada surat sunnah yang dibaca setelah bacaan Fatihah. Biar ada variasi, kan surat-surat Al-Quran itu bukan Al-Ikhlas doang, ya baca surat yang lain lagi. Bagi yang hafalnya cuma 3 surat, udah Duhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh ya 3 surat bacanya. Tapi yang hafalnya banyak, variasi. Duhur surat rakaat pertama setelah Fatihah surat ini, rakaat kedua surat ini, nanti Asar beda lagi surat ini, rakaat kedua dan ke-1 dan keduanya. Nanti Maghrib beda lagi surat ini, Isya beda lagi. Kenapa ganti-ganti? Karena beda hafalannya banyak. Ya. Kalau Maghrib cuma unggul sama ayat sama Al-Ikhlas doang. Kalau Maghrib, kenapa makanya baca surat Al-Kafirun? Ya, Maghrib ini terus. Asbabun nudzulnya surat Al-Kafirun itu diturunkannya di waktu Maghrib. Bukan masalah apa itu doang, ada histori. Surat Al-Kafirun itu diturunkan di waktu Maghrib. Dan di antara faidah surah Al-Kafirun itu apa rahasianya? Membaca surah Al-Kafirun itu adalah pembersih kemusyrikan, kekufuran. Karena di situ ada apa? Lakum dinukum waliyadin. Jadi antara keistimewaan baca surah Al-Kafirun itu membersihkan sifat kekufuran dari dalam diri. Dan kemarin di tafsir bahas innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la. Di antara ciri-ciri orang yang udah ada, orang-orang yang punya kekufuran, orang-orang kafir itu, orang-orang yang sudah kufur itu, ciri pribadinya, ciri karakternya itu udah sulit diomongin, mau diingetin, dinasehatin, tetap dia nggak akan mau. Itu biar kagak ada
kufur, kagak mendarahkan dalam diri kita hilang. Makanya di rakaat kedua dikawinkan dengan surah Al-Ikhlas. Ada apa surah Al-Ikhlas? Surat Al-Kafir untuk pembersih kekufuran, surat Al-Ikhlas pengkokoh tauhid. Allahu Ahad. Situ. Jadi ada riwayatnya. Itu kebiasaan para ulama salaf yang membiasakan setiap maghrib membaca rakaat pertama setelah Fatihah surah Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Itu bukan karena hafalnya itu doang. Ya silahkan. Itu ada alasan kenapa kalau maghrib baca suratnya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Lagi ambil jadi poin dalam belajar ngapalinnya. Benar, terus apa lagi? Tadi rumusnya belajar satu huruf aja seharusnya ngapalinnya 1000 kali. Apalagi belajar satu bab, apalagi belajar satu ayat, apalagi belajar satu surat. Belajar satu huruf aja ngapalinnya harus 1000 kali. Lah kita diajarin satu surat, satu bab, ngapalinnya berapa kali? Nah disebut malas itu disebut pusing itu karena ada cinta dengan ilmu tadi jadi malas. Bohong kalau ngomong cinta terhadap ilmu disuruh ngapalin itu ilmu malas. Disebutnya cinta monyet. Nah cinta monyet kan bohong. Kanan megang goreng pisang, kanan kiri megang apa? Timun di mulut masih makan kacang. Memang megang roti masih pengen yang ini dilepas belum lepas itu nggak dapat jadi akrabu ilal fahmi. Jadi poin tadi nggak paling kuncinya di situ. Sulitnya nggak hafal pelajaran, bukan jangan ngalahin pelajaran kalau belajar. Kamu nggak hafal pelajaran itu, jangan disalahkan pelajaran. Sebelum menyalahkan pelajaran lihat dulu kamu tanggung jawab kamu terhadap pelajaran itu seperti apa. Bukti saja yang sudah kamu tanggung jawab terhadap pelajarannya pasti dihafalin di rumahnya, dibuka lagi. Membuka pelajaran nggak harus nunggu ketemu sama guru. Dan buka pelajaran, mengulang pelajaran mah di luar kelas, di rumah. Gitu. Oh, pelajaran di sekolah juga gitu kan. Suka dibuka lagi nggak di rumah? Kalau ulangan gitu juga basa-basi buka doang, kasih makan HP, bukan ngapalin. Jadi itu kenapa kita belajar kok nggak nempel